Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan estimasi beta. Sebelum masuk ke materi presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emia Surabina Brutarigan dengan 3 NIM akhir 127. Perkenalkan, nama saya Nadira Rahmawati Syafitri dengan 3 NIM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Skolastika Senata Tanaya dengan 3 NIM akhir 119. Perkenalkan, saya Zena Sulaili dengan 3 NIM akhir 108. Perkenalkan, saya Gary Alvin Manuel dengan NIM 096. Masuk ke materinya, yang pertama itu adalah kita masuk ke pengantar CAPM. Apa sih CAPM itu? Nah, CAPM ini atau Capital Asset Pricing Model merupakan salah satu model yang paling mendasar dalam teori keuangan modern. Model ini digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset berdasarkan risiko sistematis yang dimiliki oleh aset tersebut. Nah, formulanya itu ada dilihat di slide kita, di mana expected return asset I sama dengan risk-free rate ditambah beta aset I dikali expected return pasar dikurang risk-free rate. Baik, untuk selanjutnya terdapat asumsi-asumsi untuk CAPM. Yang pertama itu ada investor rasional dan berusaha memaksimalkan utilitas. Selanjutnya juga pasar modal sempurna, yaitu yang tanpa pajak dan biaya transaksi. Kemudian juga ada tersedia aset bebas risiko. Kemudian juga ada semua investor itu memiliki ekspektasi yang sama. Dan selanjutnya itu ada investasi hanya untuk satu periode. Dan juga yang terakhir ada investor bisa meminjam dan meminjamkan pada risk-free rate. Untuk selanjutnya ada pengujian model CAPM. Nah, tujuan pengujian ini adalah menguji hubungan antara return dan beta sesuai prediksi CAPM. Nah, untuk langkahnya itu yang pertama itu kita dapat mengestimasi beta dengan regresi sebagai berikut, yaitu RI dikurangi RF sama dengan alfa ditambah beta dikali RM dikurangi RF ditambah sigma. Kemudian yang kedua dapat menguji signifikansi beta dan yang terakhir kita dapat mencek apakah alfa mendekati nol. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis beta. Nah, ada 4 jenis beta. Yang pertama ada beta historis, yang kedua ada beta forward looking atau adjust, dan yang ketiga ada beta bottom up, dan yang keempat ada beta levered dan unlevered. Selanjutnya adalah beta di pasar berkembang. Nah, untuk beta di pasar berkembang ini masalahnya yang pertama adalah pasar tidak efisien, kemudian ada resiko politik dan ekonomi yang tinggi, data pasar kurang akurat. Kemudian untuk solusi dari masalah tersebut adalah yang pertama adjusted CAPM. Kemudian untuk yang kedua adalah Goodwill Epinosa model atau mendapatkan country risk premium ke CAPM. Oke, selanjutnya kesimpulannya adalah CPM itu merupakan alat yang penting dalam keuangan untuk menghitung return berdasarkan risiko sistematis dan beta itu menjadi elemen sentral dalam model ini. Namun CPM harus digunakan dengan kehati-hatian, terutama di pasar yang tidak efisien seperti pasar berkembang. Kurang lebih demikian presentasi untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.